Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa azharahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Hadana lil imani wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu hamdan katsiran kama huwa ahluh wa ashkuruhu syukra man yastaziduhu wa yatadarra'u ilaihi wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa kamali dzatihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadiyihim wastanna bisunnatihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya semampu mungkin. Menjalankan takwa sebaik-baiknya, karena hanya itulah jalan yang akan mengantarkan kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pernah i'tikaf di suatu hari di Masjid Nabawi. Karena Abu Hurairah ini adalah masyarakat Madinah. Beliau beriktikaf, ketika itu beliau menjumpai seorang yang sedang mojok, duduk sendiri di pojok dalam keadaan bersedih. Abu Hurairah penasaran, apa gerangan yang sedang dihadapi sehingga ia merasa bersedih. Lalu beliau menghampiri orang tersebut dan menanyakannya, wahai saudaraku, apa yang engkau hadapi sehingga engkau terlihat sangat bersedih? Orang itu menuturkan bahwa ia dalam keadaan yang sulit, butuh bantuan. Lalu karena di dalam masjid, Abu Hurairah lalu menyampaikan kepadanya, wahai saudaraku, marilah ikut keluar masjid. Nanti aku akan bantu memenuhi semua keperluanmu, semua hajatmu, aku penuhi. Orang ini bertanya kepada beliau, apakah engkau akan meninggalkan i'tikaf hanya untuk membantu saya? Lalu Abu Hurairah mengatakan dan menjawab secara yakin, ya, saya akan meninggalkan i'tikaf walaupun jelas pahalanya sangat banyak, karena di Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, siapa yang menolong temannya, saudaranya yang dalam keadaan sulit,
membantu kesulitannya, maka pahalanya lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini 1000 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis dan riwayat ini menggugah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, haruslah mempunyai karakter yang sama yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Hurairah. Seorang muslim harusnya juga mempunyai keterpanggilan untuk menolong sesama atau menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama, memiliki karakter nafi'un li ghairihi sebagaimana yang telah diamalkan oleh Abu Hurairah. Karena kebaikan seseorang, salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain. Bahkan menurut Rasulullah, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, seorang muslim setelah ia membingkai, membentengi dirinya, membentengi kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Seharusnya ia juga mempunyai pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Seharusnya ia juga mempunyai karakter nafi'un linnas, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan karena itulah Syekh Hasan Al-Banna memasukkan nafi'un li ghairi ini sebagai salah satu sifat muwassaf yang harus dimiliki oleh setiap pribadi yang mengaku dirinya sebagai mukmin atau sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin, siapapun orangnya, apapun profesinya, dia harus mempunyai orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim bukanlah seorang yang egois. Orang muslim bukanlah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli kepada orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan sedekah setiap harinya, setiap matahari terbit. Dan ternyata apa yang dimaksud dalam hadis, yakni sedekah, itu adalah kebaikan, adalah manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal isnaini shadaqatun wa yu'inu ar-rajula ala dhabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa kullu khatwatin yakhtuha ila sholati shadaqatun wa tumitul ada 'anit tariqi shadaqatun. Rasulullah bersabda, setiap persendian dari manusia diwajibkan untuk memberikan sedekah atau bersedekah
setiap harinya mulai matahari terbit, berbuat baik, berbuat adil antara dua orang, itu adalah sedekah. Menolong seorang yang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu pun juga sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Berjalan menuju tempat sholat atau melakukan kebaikan-kebaikan, itu juga sedekah. Berkata baik juga bersedekah. Mengangkat duri atau halangan di jalan, itu juga bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maknanya? Demikianlah muslim atau mukmin. Sebetulnya sangat terbuka lebar bagi kita semua untuk melakukan kebaikan yang mempunyai arti atau mempunyai pahala setara dengan sedekah. Karena sedekah bukan harus harta, sedekah bukan harus uang, bukan material, tetapi kebaikan atau kemanfaatan itu bisa mengimbangi pahala yang didapatkan dari sedekah berupa material. Ma'asyiral muslimin, demikian terpanggilnya seorang muslim yang baik, karena ia mempunyai pribadi manfaat bagi orang lain. Seorang pedagang atau seorang pebisnis, orientasinya jangan sampai hanya ingin mendapatkan laba yang banyak, jangan hanya ingin mengumpulkan harta yang banyak, tetapi seharusnya apa yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa harta dimanfaatkan untuk menolong yang lain, memberikan jalan keluar kepada orang yang membutuhkannya. Dan suatu ketika mungkin seorang pebisnis bisa jadi menjadi seorang yang memberikan jalan atau membukakan jalan bagi orang lain agar mampu menjadi orang yang hebat atau menjadi pebisnis seperti dirinya. Seorang guru misalnya, seharusnya orientasi guru bukan hanya ingin mengajar, lalu setelah melakukan pengajaran, menunaikan kewajiban, pulang dan di akhir bulan dia akan mendapatkan gaji. Ini salah besar. Seharusnya seorang guru mempunyai orientasi bagaimana menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak didiknya. Menyayanginya seperti ia menyayangi anak sendiri. Mencarikan cara-cara supaya ia mudah dalam menuntut ilmu, bahkan menghafalkan ilmu tersebut. Dan tentunya menunjukkan jalan yang terbaik agar ilmunya bermanfaat nantinya, baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita tersita. Seakan-akan harta kita berkurang, seakan-akan kita hanya terkuras tenaga dan pikiran. Namun pada hakikatnya ketika kita memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepada orang lain, itu artinya kita menanamkan kebaikan untuk kita sendiri, yang nanti hasilnya akan kembali kepada kita sendiri. Allah berfirman, Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka dia akan menunai atau mendapatkan kebaikannya. Sebaliknya, apabila ia melakukan hal-hal yang buruk, maka itu artinya ia menanamkan keburukan untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat yang lain Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum
wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepada dirimu. Dan jika engkau berbuat buruk, maka sebaliknya keburukan itu akan engkau dapatkan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Pada hadis yang lain beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Dengan apa kita memberikan manfaat? Dengan apa kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Yang pertama, bagi orang yang berilmu, tentu dengan ilmunya. Berilah manfaat itu, ajarkan ilmunya kepada orang lain, didiklah orang lain. Bagi orang yang diberikan keutamaan Allah berupa harta, maka ia bisa memanfaatkan hartanya, menolong orang lain, bersedekah di jalan Allah. Kalau tidak mempunyai keduanya, dengan apa? Dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang selalu menyenangkan, memberikan motivasi, memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Jika itu tidak mungkin, dengan apa lagi? Dengan sikap yang sopan santun, sikap yang ramah. Setidaknya itu sudah menjadi sedekah. Jika itu tidak mungkin, bagaimana? Kata Rasulullah, tersenyumlah. Hanya dengan senyum Allah memberikan balasan pahala setara dengan orang bersedekah. Ma'asyiral muslimin, sebetulnya masing-masing kita berpeluang untuk berbuat baik, khususnya bermanfaat bagi orang lain. Yang perlu ditanyakan, apakah kita mau atau ada kemauan dalam hati kita untuk mendapatkan kebaikan itu atau tidak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu tetap senang, gemar melakukan kebaikan, utamanya memberikan manfaat kepada teman-teman, kepada saudara dan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan atau mengerjakan kebaikan seberat dzurrah pun, ia akan mendapatkan balasan kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan atau berbuat keburukan sekecil dzurrah pun, maka ia akan mendapatkan keburukan dan kejelekannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kasir wa ya sahiba kulli farid, ya mu'mina kulli makhif, ya mughniya kulli faqir, ya muqawwiya kulli dha'if, ya muyassir asir, fataysirul asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.